Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepunyaan Allah atas nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sampai siang ini kita masih diberikan kesempatan umur panjang, diberi sehat lahir dan batin. Yang utama dan pertama tentunya adalah hidayah taufik Allah masih menyertai hati dan jiwa kita, yang dibuktikan dengan bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban ibadah salat zuhur berjamaah. Semoga hadirnya kita di tempat ini menjadi asbab dicatat amal kebajikan. Yang pertama adalah untuk memupus dosa dan kesalahan kita dari waktu ke waktu. Yang kedua, mengantarkan hajat hidup kita yang baik dunia dan akhirat. Yang ketiga, semoga dengan dilanjut tausiah ini memupus kebodohan diri dalam menggapai kesempurnaan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah pada baginda Rasul Nabi Allah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jatah saya berbicara di hadapan Bapak dan Ibu adalah kulimis, kuliah 15 menit insyaallah. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa kita raih walaupun hanya sekilas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-'Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surah ini diawali dengan firman Allah, dan Allah memulai firman-Nya dengan harap qasam. Artinya harap sumpah. Dan itu maknanya adalah litahqiq, untuk lebih mentaukidkan dan memberi perhatian kepada sang pembaca atau pendengar bahwa ketika ayat Allah dimulai dengan harap sumpah, wal 'asri wad duha wasyamsi waduhaha wal fajr walayalin 'ashar, semua itu diberikan dan diinformasikan oleh Allah yang di dalamnya ada sebuah perintah secara eksplisit agar setiap pembaca dan pendengar memperhatikan dengan seksama bahwa ayat atau surat yang akan dibahas itu adalah mengandung sesuatu yang sangat penting, dan termasuk di dalam surat Al-'Asr ini. Wallahu a'lam bimuradih. Wal 'asri, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya bahwa manusia itu ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mengejawantahkan nilai-nilai keimanannya dalam bentuk amal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, Mereka itulah yang saling mewasiatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Imam Qurtubi di dalam tafsirnya Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr,
itu diartikan talabul ilmi. Jadi kunci keselamatan manusia dunia dan akhirat menurut surah itu ada 3. Pertama adalah iman, meyakini bahwa Allah ada dengan segala kemahaannya, dan kita menyesuaikan dengan segala kemahaan Allah itu untuk kemudian turut, tumut, patuh, mengikuti dan melaksanakan perintahnya serta menjauhkan diri dari apa yang dilarangnya. Yang kedua adalah mengejawantahkan nilai-nilai keimanan, keyakinan, kepercayaan kepada Allah itu dalam bentuk amal soleh. Dan salah satunya yang paling utama dan pertama di dalam syariat agama Islam, bahwa kewajiban syariat yang paling utama adalah ibadah salat, yang pada bulan ini prosesnya, kejadiannya diperingati sebagai Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah shalah, idza saluhat saluhat amalu kullu wa idza fasadat fasadat amalu kullu. Tidak akan melangkah kaki seorang mukminin muslimin kelak di akhirat sebelum ditanya tentang kewajiban syariat yang paling utama adalah salat. Siapa beres amal salatnya, beres amal yang lainnya. Tidak beres amal salatnya, rusak amal yang lainnya. Makanya salat ini menjadi kewajiban yang paling utama dari sekian amaliyah. Jadi sehebat-hebat dan seutama-utamana kewajiban adalah salat. Seutama-utamanya sunat adalah sunat salat. Salat sunat. Dan seutama-utamanya salat sunat adalah salat rawatib. Artinya salat yang mengikuti salat fardu. Jadi sering kali apalagi di bulan Ramadan banyak dan ada beberapa masjid yang melaksanakan sholat sunat taraweh malah melewati ba'da isya. Jadi ba'da isyanya tidak dilakukan, langsung sholat taraweh. Ini tidak pas, tidak benar. Setinggi-tingginya dan seistimewa-istimewanya kewajiban adalah sholat. Dan setinggi-tingginya kesunahan adalah sholat sunat. Dan seutama-utamanya sholat sunat adalah sholat sunat rawatib, baik muakkadah atau ghair muakkadah. Dan yang ketiga adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, yang menurut Imam Qurtubi itu diartikan sebagai thalabul ilmi. Jadi thalabul ilmi ini mempunyai kesejajaran dan kesetaraan dengan nilai-nilai keimanan dan sholat. Banyak orang menyangka bahwa thalabul ilmi itu adalah sesuatu yang ringan dan terpisah dari kewajiban agama. Padahal thalabul ilmi hukumnya adalah fardu ain, bukan kifayah. Bahkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, diterima dari Abu Darda, Rasulullah menyampaikan, "Thalabul ilmi afdalu indallahi minas shalah waz zakah was shaum wal hajj." Sesungguhnya thalabul ilmi itu adalah lebih utama dari salat, dari haji, dari saum, dari zakat. Bagaimana tidak, ketika ilmu memegang peranan penting lebih tinggi daripada semua ibadah itu. Karena Rasulullah pun menyampaikan, man amila bi ghairi ilmin fala yuqbala minhu mardudatun la tuqbalu. Bahkan barang siapa yang beramal tidak didasarkan dengan ilmunya, maka tentunya amal itu tertolak dan tidak diterima. Banyak orang merasa menyesal ketinggalan sholat,
Banyak orang merasa sedih ketinggalan zakat, tidak bisa pergi haji, tidak bisa pergi umroh. Tetapi tidak banyak orang kemudian menyesal satu hari saja meninggalkan thalabul ilmi. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa thalabul ilmi ini mungkin tidak penting atau hanya kewajiban biasa. Padahal Masya Allah subhanallah, kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, jika seseorang tahu bagaimana fadilah thalabul ilmi, maka tidak akan ada orang yang duduk di singgasana, tidak akan ada orang berkumpul di istana. Masya Allah Bapak Ibu, gambaran istana dan singgasana itu kan sesuatu yang indah, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang megah. Tetapi ketika orang tahu bagaimana fadilahnya thalabul ilmi, mereka tidak akan duduk-duduk di sana, mereka tidak akan diam di istana, mereka tidak akan diam di rumah-rumah, mereka tidak akan jalan-jalan di pertokoan, mereka tidak akan jalan-jalan di taman-taman wisata. Kalau mereka tahu bagaimana fadilahnya thalabul ilmi, kata Imam Ghazali. Tapi sayang, kebanyakan mereka tidak tahu. Dengan thalabul ilmi ini, Masya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ijtama'a qaumun fi buyuti min buyutillah thumma yadhkurunallah yuriduna ila wajhah nadahum munadi minas sama qumu maghfurul lakum qad budilat lakum sayiatikum hasanat. Barang siapa yang kumpul di satu majelis, dia mendengarkan tausiah agama yang diingat Allah dengan segala kekuasaannya, maka ketika mereka meninggalkan haflah mubarakah itu, qumu maghfurul lakum, datang seruan di langit malaikat Allah, qumu maghfurul lakum, ya Allah ampunkan dosa orang-orang ini, diampunkan dosanya, qad budilat lakum sayiatikum hasanat. Maka sesungguhnya orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu, kejelekan, dosa dan kemaksiatannya di masa lalu diganti dengan kebaikan. Kalau untuk urusan ilmu sudah diriset ibu bapak, dengar ceramah mau mubalik dari manapun, acaranya apapun, itu sudah diriset, diteliti, yang masuk itu 9-20%. Jadi tidak mungkin kita dengar ceramah kemudian semua materi masuk ke otak kita, itu sudah diriset. Dan itu pun bagi yang khusyuk Pak. Di dalam kitab Nasuhul Ibad dikatakan bahwa raja setan itu iblis, namanya Jagius. Jagius ini mempunyai 9 keturunan, dan di antara 9 keturunan itu ada setan Walhan, mempunyai jutaan bala tentara yang dikhususkan dari Ajrak, disebar ke seluruh pelosok dunia khusus untuk menggoda orang yang ngaji, yang dengar tausiah, yang dengar ceramah agama. Yang dibawanya alatnya 2 Pak, pertama paku, kedua debu. Kalau paku itu ke pantat, makanya dengerin ceramah ini pantat ini goyang-goyang, nggak pernah istiqomah. Ini saya nggak ngomongin orang lain, ngomongin bapak yang saya salam dari bicara pertama sampai saat ini. Ada yang bapak-bapak sudah 2 kali rubah posisi, ya. Ada yang sila, kemudian yang hanjar, ada yang sudah ditahan dengan tangan. Bahkan kahoyong nama ngawas teh bari lalanggiran gitu kan. Karena apa? Dicolokan. Beda dengan nonton Persib Pak. 5 jam bujur tamleg Pak. Ibu-ibu kalau lihat sinetron film India 3 jam itu pantat tenang. Ada di sini yang suka itu, yang suka ngusep, yang suka mancing ada. Wah itu lebih hebat lagi Pak. Bujurnya lebih tamleg lagi itu. Saya pesantren dan rumah kan di Cimindi Pak. Kemarin ada orang gila pas hujan besar. Orang gila itu nyisi Pak, ngiuhan, cari tempat yang teduh. Saya tanya, nu gelo kunaon eta? Ngiuhan, hujan tiris. Lihat orang yang mancing Pak, puting beliung dordar gelap, manco we kieu. Dipikir-pikir manya nu mancing teh nu gelo leuwih gelo ti nu gelo. Dan nanti di akhirat Ustaz akan ada orang
yang katanya tangannya panjang sebelah. Kebanyakan kan lurus, karena kalau lurus itu tukang sholat, Allahu Akbar, lurus. Tapi kalau yang panjang sebelah itu kalau tidak tukang gapleh, tukang ngusep. Mana kieu wae, Ban? Dan kita akan tahu itu. Masya Allah, subhanallah ya. Thalabul ilmi ini penting, Bapak dan Ibu. Man ijtama'a qaumun fi buyuti min buyutillah tsumma yadhkurunallah yuriduna ila wajha nadahumunas sama'i kum maghfurul lakum qad budilat lakum sayiatikum hasanat. Dosa, kejelekan, kemaksiatan di masa lalu Allah ganti dengan kebaikan. Yang kedua yang dibawa oleh setan adalah debu. Kalau debu itu kemana? Ke mata. Makanya hawa ngaji, dengar tausiah itu mata ini enggak karuan, Pak. Subhanallah. Tapi kalau dipungkas saja dengan salam, keluar kita dari masjid ini, mata buringas deui, Pak. Subhanallah. Makanya hati-hati dengan godaan syaitan itu. 9-20%. Tapi yang paling penting Bapak Ibu hadir dan duduk walaupun apapun caranya. Tapi yang utama kalau ikhlas Allah diampunkan dosa. Yang kedua kejelekan, dosa dan kemaksiatan di masa lalu Allah ganti dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mentaukidi apa yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Asr tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesungguhnya kita sepanjang hidup ini adalah punya 5 hari raya, 5 hari saja yang akan kita lalui. Pertama, kata Nabi, berkait dengan waktu ini adalah Yaumul Maqfud. Yaumul Maqfud adalah hari yang telah lewat, hari yang telah kita lalui. 1 detik tadi, 1 menit tadi, 1 hari ini, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun yang lalu. Wallahi demi Allah, tidak akan pernah ketemu lagi sepanjang hidup kita dan sampai kiamat sekalipun. Itu waktu yang telah lalu. Jika coretan di waktu yang kita lalui, detik yang kita lalui, menit, hari, bulan, jam yang kita lalui itu adalah kebaikan, maka akan datang dalam bentuk rahmat dan kebaikan pula dunia dan akhirat. Tapi kalau itu kejelekan, itu pun akan datang dalam bentuk kejelekan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Pak, Bu, hidup ini enggak ada orang lain yang menentukan. Gara-gara si anu saya jadi begini. Tidak sama sekali, wallahi. Semua kebaikan, semua kejelekan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Dan baik buruk yang kita alami, itulah sesungguhnya pekerjaan kita. Wallahi demi Allah, itulah sesungguhnya pekerjaan kita, bukan karena orang lain dan tidak karena orang lain, mungkin hanya wasilah saja. Makanya Yaumul Maqfud, di waktu yang lalu, coretan kita baik yang akan kita dapat, coretan buruk yang akan kita dapat dunia akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yang kedua adalah Yaumul Mashhud. Yaumul Mashhud adalah hari ini, hari titipan Allah, hari milik kita. Apa yang harus dilakukan hari ini? Kata Nabi, tengok sesekali ke belakang. Jika kita sadar dan jujur atas diri kita bahwa di hari kemarin masih banyak kelalaian, masih banyak dosa dan kemaksiatan, masih banyak kedurhakaan yang kita lakukan, mumpung ada hari ini, bertaubatlah kepada Allah. Karena innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya dan bertobat. Masya Allah, kita diberikan kepercayaan dan kesempatan agar kita bisa memupus dosa-dosa kita mumpung ada hari ini. Tetapi jika kita jujur dan sadar, ya Allah, saya sudah banyak berbuat kebajikan sepanjang hidup saya, mumpung ada hari ini, maka tingkatkan kebaikan itu. Imam Ali karamallahu wajhah pernah berkata, "Man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka itulah merugi.
Dan yang ketiga kata Nabi, kata Imam Ali, barang siapa mangkana yaumuhu syarram min amshihi fa huwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini lebih jelek daripada hari kemarin, tahun kemarin, maka niscaya orang itu adalah terlaknat, celaka. Inilah hari kita, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bismillah, alhamdulillah. Yang ketiga adalah yaumul maurud. Yaumul maurud adalah hari esok, hari yang belum tentu menjadi milik kita, Pak. Hari yang belum tentu menjadi milik kita, Bu. Karena boleh jadi pulang dari sini, di antara Bapak Ibu ada yang meninggal. Siapa tahu? Mudah-mudahan tidak Ustaz, tapi Bapak Ibu saja. Ya. Siapa tahu? Tetapi apa yang harus kita lakukan dengan hari esok? Rasulullah pernah mewanti-wanti kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Wahai Abi Dzar, jika besok akan terjadi kiamat Abi Dzar, maka sesungguhnya engkau tanamkan satu biji kurma hari ini. Waduh, ini Rasulullah mengepus kita agar bersifat optimis, tidak boleh pesimis, harus terus produktif, tidak boleh apatif, ya, tidak boleh jumud, tidak boleh diam. Hidup ini harus maju terus, pantang mundur, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Tidak ada sifatnya dan tidak ada bahasa mentok, tidak ada putus asa. Wala tai'asyu mir rauhillah. Dunia ini sangat luas, rezeki Allah sangat banyak, kesempatan yang bisa diraih terbuka lebar. Tidak ada boleh putus asa, karena keputusasaan hanya akan membuat kita sengsara dunia dan akhirat. Makanya apa yang harus dilakukan hari esok? Berbesar diri, hari esok akan menjadi milik kita. Siapkan kesuksesan hari esok, bagaimana kita sukseskan hari ini. Dan yang keempat adalah kata Nabi, yaumul ma'ud, hari di mana kita akan bertemu dengan ujung hari, rezeki kita habis di dunia ini. Kita akan kita akan kembali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita akan maut, Pak. Semua ini akan mati. Semua akan mati. Apalagi yang hadir di sini. Kebanyakan yang hadir di pengajian ini, masya Allah. Ini ada kaum milenial, tetapi ada juga kaum kolonial. Ya, kalau milenial yang masih muda, kolonial yang sudah sepuh. Pak, Nabi itu 63. Abu Bakar 63, Pak. Umar 63, Utsman 88, Ali 75. Nggak ada, Pak. Nggak ada sahabat Nabi yang 100. Berdasarkan riset penelitian Kota Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, itu orang meninggal di 63, 65, Pak. Kebanyakannya. Ini riset. Tapi kalau Ciamis, Banjar, Garut, Tasik, Sumedang itu di 68, 70. Lebih lama orang yang hidup di kampung ketimbang di kota. Tapi bapak tong pindah ka ditu di dieu we nya. Da moal pengaruh terus ditulis eta mah. Ya, kalau 60 jangan. Kalau pegawai negeri, ABRI, polisi katanya Ustadz itu pas 60. Jadi 58 pensiun, 59 stres, 60 maut. Tapi nggak ada yang tahu, Pak. Nggak ada yang tahu orang mau meninggal kapan. Wallahi demi Allah, tidak ada yang tahu. Ada yang baru ke dunia meninggal, ada. Bahkan kemarin saya ngaji di daerah Gadog, Tasikmalaya, 120 tahun belum meninggal. Bahkan dia minta didoakan ke saya, Pak, tolong doakan saya supaya cepat-cepat meninggal. Doakan jang haji emak sing buru-buru maut. Aduh, Pak, punten, doa buru-buru maut teu aya. Kade. Tidak boleh bapak ngadoakeun buru-buru maut. Karena itu haram. Haram di dalam Islam, haram. Mendoakan orang cepat mati haram, Pak. Bapak nganter istri sakit ke rumah sakit, kalau seminggu doanya benar, ya Allah, istri saya satu-satunya, ya Allah, selamatkan, sehatkan, keluarkan dari rumah sakit, ya Allah. Tapi kalau dikasih 5 bulan di rumah sakit, eta doa si baba suaminya mengkol, Pak. Ya Allah, ari kieu-kieu teuing mah enggal we candak pun bojo teh doraka, Pak.
doraka luar biasa. Tidak boleh. Kenapa? Di hadis qudsi Allah berfirman, kalau ada orang dikasih penyakit lama dalam hidupnya, kemudian dia sadar penyakit itu dari aku dan aku yang akan menyelesaikannya, kata Allah, setiap kesakitan dari pori-pori tubuhnya aku gantikan sebagai pelipur lara dari dosa-dosanya. Jadilah upami bapak dikasih penyakit teradalami, sabar, tawakal, ikhtiar, tete keremupusan dosa. Cuman jangan ditantang. Saur bapak teh, Pak Haji, saya dulu dosa banyak pisan. Ayeuna merek minta we sebelum mati ke Allah teh supaya penyakit terada lila. Jangan, nggak boleh. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-mautu babun min dari dunya ila daril akhirah. Al-qabru awwalu manzili min manazilil akhirah wa akhiruhu manzili min manazilid dunya. Kematian itu pas sebentar. Hanya pintu yang dibukakan oleh Allah dari alam dunia menuju alam akhirat, dan kubur adalah masa menunggu dari awal kehidupan akhirat dan akhir daripada kehidupan dunia. Yang paling tragis ini dikubur, Pak. Sehingga Abu Bakar ditanya, "Kenapa digambarkan neraka engkau tidak menangis Amirul Mukminin, tetapi digambarkan kubur engkau menangis terisak-isak, bahkan janggutmu sampai basah wahai Amirul Mukminin?" Kata Abu Bakar, "Ya sahabatku, sesungguhnya jika aku masuk neraka maka di neraka akan banyak orang, tetapi ketika aku masuk kubur maka aku akan dalam kesendirian." Bayangkan sebelum sendiri kita di dalam kubur. Bayangkan kalau di masjid ini saja kita sendiri saat ini. Saya yakin Bapak tidak akan sanggup. Sendiri, Pak. Apalagi di dunia ini sendiri, Bapak. Tidak akan sanggup. Apalagi di kubur, Pak. Makanya persiapkan yaumul maud, hari di mana kita kembali. Dan yang terakhir adalah yaumul mamdud. Yaumul mamdud setelah proses yang lama. Alam mahsyar itu dalam tafsir Munir 50 tahun, Pak. 50 tahun, Bu. Tetapi ingat, bukan 50 tahun dunia, 50 tahun akhirat. Satu hari akhirat adalah 1000 tahun dunia. Jadi kalau hari ini 2021, untuk ukuran akhirat baru 2 hari. Dan kita di alam mahsyar itu adalah 50 tahun. Bagaimana 50 tahun ini? Masya Allah, subhanallah, na'udzubillah. Bagi orang yang tidak beramal, mereka akan sangat kepayahan dan kesusahan. Tetapi 7 golongan manusia, sab'atun yudilluhum fi dhilli yaumal la dhilla illa dhilluh. Yang pertama yang akan mendapatkan payung adalah imamun adil, imam yang adil. Yang kedua, wasabun nasafi ibadatillahi ta'ala, pemuda yang rajin beribadah. Yang ketiga, rajulun mu'allakun qalbuhu fil masajid, orang yang terkait hatinya dengan masjid. Yang ketiga adalah orang yang berdoa di tengah kehengilan malam, khalian fafadat ainuhu min khasiyatillah, kemudian mengeluarkan air mata dari zikirnya itu saking takut kepada Allah. Kemudian orang yang senantiasa berinfak dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Seorang laki-laki yang diajak tidak baik oleh perempuan, pejabat dan punya kedudukan serta kaya. Kemudian laki-laki itu berkata, "La inni akhafullah." Tidak, saya takut kepada Allah. Selain daripada itu, ada yang keringatnya 1 mata kaki, ada yang keringatnya 1 lutut, ada yang keringatnya 1 pusar, ada yang keringatnya di dada, bahkan ada yang tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Nauzubillah. Dan itu berapa? 50 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Dan itu setelah itu yaumil mahsyar, kita akan masuk ke dalam titian siratal mustaqim. Ada yang seperti kilat berjalannya, ada yang lenggang kangkung, ada yang berlari, bahkan ada yang merangkak, bahkan ada yang bergelantungan, tetapi dia selamat, tidak tercebur kepada neraka Allah. Itu adalah saat-saat, Pak, yang paling menegangkan bagi kita. Karena ada yang 1 langkah lagi ternyata mereka tercebur ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah, Pak, panasnya neraka itu adalah tidak bisa dibayangkan. Api dunia yang hari ini di kompor ibu, di bensin bapak yang suka ngerokok, itu adalah api neraka jahanam yang bukan dari apinya, tapi dari asapnya yang telah didinginkan 400 tahun. Asap neraka jahanam yang didinginkan 400 tahun itu membuat api aman di dunia. Ini yang aslinya nanti.
Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian setelah itu kita akan mengalami mizan. Mizan adalah timbangan amal kebajikan dan keburukan. Dan setelah itu kita akan digiring untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu kita akan bertemu dengan hari raya yang terakhir dalam kehidupan kita. Puncak dari seluruh tujuan hidup kita dunia akhirat yang sebentar ini adalah al-yaumul ladzi yanzuru ila rabbih, ketika kita diperkenankan dan dipersilahkan, diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh, Allah yang kita sembah, Allah Tuhan kita. Kita dipertemukan kelak di akhirat. Kita dipertemukan kelak di akhirat. Karena itu adalah kebahagiaan bagi seorang mukmin. Dari 5 hari raya yang paling puncak adalah al-yaumul ladzi yanzuru ila rabbih, ketika makhluk itu diperkenankan bisa melihat Khalik, bisa bertemu dengan Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kebahagiaan melampaui dari kebahagiaan kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menapaki hidup ini. Jangan pernah banyak waktu tidak bermanfaat kita lalui, karena setiap detik akan menjadi hisaban bagi kita semua. Allahumma salli wa sallim wa barik alaina amin. Allahumma tufid tasir fi kulli asir fa inna tasir kulli asir alayka yasir. Sulukal yusra wal mu'afata fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa, min qalbin la yakhsha, min nafsin la tasbab, min du'ain la yusma. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya Allah. Ya Allah ya Ghafur ya Syakur. Kami bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Banyak nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga demi Allah kami tidak akan mampu menghitung nikmat-Mu satu persatu. Tetapi kami jujur dan sadar dari nikmat yang banyak ini justru kami seringkali lalai untuk mensyukurinya ya Allah. Ya Allah, jangan siksa kami kelak di akhirat lantaran ketiadaan syukur kami kepadamu. Bahkan jujur dan sadar sebagian nikmat-Mu justru kami gunakan untuk maksiat dan durhaka kepadamu. Ampunkan kami ya Allah sebelum hari yang bahagia ini. Jika ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan, ampunkan ya Allah. Ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu bapa kami yang dulu mungkin mereka berbuat dosa lantaran terlalu sayang kepada kami. Ya Rabbana, ampunkan dosa suami istri dan anak keturunan kami. Ya Rabbana, ampunkan dosa ikhwan dan akhwat saudara-saudara kami muslimin muslimat. Ya Rabbana, jika sebelum hari ini ada torehan kebaikan yang kami lakukan, maka catat sebagai amal soleh kami dan berikan sebagiannya untuk ayah ibu kami khususnya yang telah meninggal dunia ya Allah. Dulu kami ingin membahagiakannya, tetapi sayang ibu bapa kami belum mampu. Hari ini kami sudah bisa segalanya, tetapi ibu bapa kami telah tiada di hadapan kami. Luaskan kuburnya, terangi kuburnya, simpan mereka dalam kubur rodotam miriadil jinan, sebagian dari taman-taman surgamu ya Allah. Ya Rabbana, mudahkan cara gaya dan hidup kami ya Allah. Ya Allah, di sisa usia kami yang mungkin tidak akan pernah lama lagi ini, mudahkan urusan dunia dan akhirat kami. Istiqomahkan kami dalam pengabdian kepadamu dan jemput ruh kami dalam keadaan husnul khotimah, serta berikan kami kesempatan untuk menikmati jamuanmu melalui perjalanan yang panjang di akhirat, serta kami bertemu denganmu ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Bapak dan Ibu, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq bil hidayah wa taufiq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.